warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Romadia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 28 September 2021, saya dan 6 rekan saya yaitu Ervandra, Bakil, Kiki, Inesa, Yuniarsi, dan Ina telah melakukan pengenalan lapangan persekolahan berupa wawancara dengan pihak sekolah. Yang pasti pada bertanya, apa sih PLP1 itu? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Adapun tujuan dari PLP1 ini yaitu untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah berupa pengamatan langsung karakteristik umum peserta didik, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta praktek-praktek pembiasan dan kebiasaan positif di sekolah. Dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SD Negeri 3 Pangkal Pinang. SD Negeri 3 Pangkal Pinang terletak di Jalan Tapukura Pinang, RT 0 RW 0, Dusun Kacang Pedang, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gelunggang, Kabupaten Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SD Negeri 3 Pangkal Pinang merupakan salah satu SD di Pangkal Pinang yang memiliki akreditasi A dan termasuk sekolah adiwiyata. Dan alhamdulillah kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama Bu Puspa Anggraini SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Pangkal Pinang, dan yang kedua yaitu Ibu Tuturi Handayani selaku guru di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan di SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Berikut videonya. Itu jelas ada. Kalau kelas rendah itu baru pemula masuk SD, yang mana dia kebiasaannya dari TK baru ke SD. Artinya egonya masih tinggi, kemudian masih tergantung dengan orang tua. Kalau kelas rendah, terutama kelas 1, kelas 2, mandirinya belum sendiri. Nah, kalau kelas tinggi biasanya itu sudah diambil kelas 4, 5, 6. Sudah dikategorikan kelas tinggi. Kadang bisa juga dari kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah dikategorikan kelas tinggi. Kalau 1, 2 itu kelas rendah. Kalau kelas tinggi, alhamdulillah selama ibu jadi pendidik 34 tahun, kepala sekolah jalan 15 tahun, kayaknya kalau 3, 4, 5, 6 anak ini sudah mulai belajar mandiri, sudah tahu dengan tugas sendiri. Terutama 4, 5, 6 itu hampir meninggalkan SD mau jenjang ke SMP. Itu anak ibu ya. Jadi perbedaan itu dalam hal yang mendasar itu mandirinya, egonya. Sementara ini zonasi itu kan berlaku baru 2 tahun ke belakang. Artinya kelas 1, 2, 3 mungkin yang kelas sekarang ini pakai zonasi. Nah, sebelum itu kan tidak. Jadi beragam kulturnya, dari tempat tinggalnya. Kemudian walaupun itu pakai zonasi, ada juga perpindahan orang tua tugas. Nah, kalau ibu mengamati khusus untuk SD 3 ya, pada umumnya itu kebanyakan pendatang. Jadi pendatang itu dia ngikut orang tua pindah tugas. Kalau dipresentasikan untuk aslinya kita di sini
palingan 40%. Kalau mengenai zonasi umur ya, mestinya usia sekolah itu kan 7 tahun. Itu menurut aturan. Tapi pada umumnya anak ibu ya, anak kita di Pangkal Pinang ini kalau 7 tahun itu sudah dibilang dikategorikan udah tua, bukan lagi usia sekolah Bu. Jadi rata-rata anak yang masuk di sini umur 6 tahun, 6 tahun 2 bulan, 3 bulan, 6 tahun setengah. Jadi kalau yang 7 tahun itu masih terhitung jari. Struktur itu dibuatlah oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, bidang ketenagaan, di bidang-bidang struktur yang biasa kita ada di dalam pemerintahan. Kemudian baru turunannya adalah wali-wali kelas, kemudian ini guru bidang studi, kemudian masyarakat yaitu orang tua, kemudian dibantu lagi komite sekolah yang membantu sekolah. Struktur di sekolah alhamdulillah pasti jalan, karena kalau sudah dikasih tugas ya, struktur itu kan bagannya. Di dalam bagan itu kan ada nama-nama yang bersangkutan, ada orangnya, ada petugasnya. Insya Allah itu sudah berjalan. Tata tertib sekolah ini pasti ada. Kalau tidak ada kan kita repot juga. Nah, tata tertib itu yang paten itu adalah masuk, kedatangan siswa, pulang sekolah siswa itu sudah menetap. Itu sifatnya yang tetap ya. Kemudian ada juga yang berubah misalnya tiket umum. Tiket umum kan berubah. Misal bulan ini siswa kena tugas bagian halaman. Mungkin bulan berikut dia bagian kelas. Untuk tata tertib itu dalam hal piket itu biar merasakan semua. Jadi peraturan itu ada yang tetap, ada yang tidak. Karena ada peraturan di sekolah yang harus dipenuhi oleh siswa, datangnya tepat waktu, orang tuanya jemput juga harus tepat waktu, dari pakaian seragamnya, kan ada aturannya semua, itu yang menetap itu. Itu ada tugas piket umum. Piket umum guru itu bukan artinya dia nyapu, bukan. Dia menyambut anak didik di depan pintu gerbang. Jadi anak-anak itu sudah disambut oleh guru-guru yang piket. Salam, tegur, sapa. Seremonial itu, kebiasaannya itu ya, ini ketika anak ini mau lulusan kelas 6 ya. Kemudian kalau ada kegiatan misalnya lomba kebersihan kelas, itu kan biasa diingatkan. Kemudian yang jelasnya untuk kelas 6 doang lah. Kalau SD, kurikuler di sekolah ini sebenarnya itu banyak, karena ekstranya ya, nari, sains itu terdiri dari IPA, matematika, kemudian itu bola mini, sepak bola, kemudian futsal ya, kemudian ada yang renang, ada yang karate, ada yang silat.
Nah, ini sementara vakum karena kita ada COVID kurikulernya ya. Nah, tadi sudah dilakukan ini, tapi karena COVID untuk sementara ini kan vakum dulu. Kebiasaan itu ada istilah arisan kurban. Kemudian kebiasaan lagi anak-anak SD 3 ini mengumpulkan dana infak setiap hari Jumat. Mereka itu kultum di halaman, baca-baca ayat pendek. Kebiasaannya itu. Kemudian kalau kakak kelasnya mau ujian, anak-anak adik-adik tingkatnya ini biasanya baca Yasin, mendoakan. Kemudian ada Isra Mi'raj. Kadang ada lagi lomba azan per kelas untuk 4, 5, 6 misalnya itu. Tapi untuk sementara ini vakum semua. SD 3 ini sudah dapat hadiah nasional, hanya belum melaksanakan atau mencapai adiwiyata mandiri. Untuk pembelajarannya kami melaksanakan melalui adanya tatap muka dalam 1 minggunya 1 kali untuk 1 sesi. Kemudian setelah tatap muka nanti kami akan memberikan secara daring, tapi kami hanya melalui WA, itu aja kami. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan pada saat tatap muka itu. Kalau untuk pembelajaran daring ini menurut Ibu kurang kalau efektif ya, karena kami untuk kelas 6 ini masalahnya kan kami ini ingin anak itu bisa, anak itu istilahnya menguasai, tapi karena daring ini anak paham lah ya. Kalau untuk daring mungkin di rumah orang tuanya yang ngerjakan. Nah, kalau di sekolah kita hanya 1 minggu 1 kali tatap muka, jadi kalau menurut untuk daring ini kurang memuaskan lah bagi kami. Lebih puasnya kalau kita tatap muka. Karena kan bisa menggunakan Google Form. Ya, ada kalanya Google Form. Ada kalanya itu kan melalui WA tadi lah. Situasi lah. Ada kadang-kadang kami mengasih tugas anak mengirim video hasilnya tuh, misalnya membuat suatu prakarya misalnya untuk SPDP, membuat patung misalnya, mereka mengerjakan tapi dibuat di video. Nanti hasilnya dikirim ke kami itu. Perbedaannya tetap ada ya. Kalau itu tadi lah, kalau untuk penilaian dari hasil mereka kami kasih tugas melalui WA ataupun melalui video, hasilnya itu kami langsung nilai, tetap ada nilai individu juga ada, nilai secara kelompok juga ada. Untuk penilaian secara evaluasi saat kami adakan tatap muka 1 seminggu sekali, itu karena kami mengadakan penilaian ulangan dalam waktu misalnya berapa soal, 5 soal waktu pas tatap muka. PTS-nya kami juga melakukannya pakai tatap muka per sesi. Jadi 1 hari 1 kelompok itu jadi 3 hari, Senin, Selasa, Rabu untuk sesi 1, Kamis, Jumat, Sabtu untuk sesi 2. Itu penilaian kami untuk penilaian tengah semester PTS. Kalau hambatannya itu tadi lah ya, kadang-kadang anak ini di rumah belajarnya kurang. Otomatis mereka tuh tidak menguasai, tidak benar-benar menghafal, tidak benar-benar mengerjakan tugas, itu yang hambatan kami. Jadi betul-betul tidak memuaskan. Cara ibu maksudnya, cara ibunya itu tadi lah, waktu saat pertemuan tatap muka itulah kami mulai mengadakan pendekatan dengan anak, materi mana kira-kira yang belum mereka pahami. Kami begini, saat mereka kadang-kadang tidak mengumpulkan tugas ya, orang tuanya kami panggil. Orang tuanya dipanggil, pertama kami melalui WA, tidak ada balasan kami telepon. Baru mengadakan pertemuan dengan orang tua. Apa kendala si anak sampai dia tidak mengerjakan tugas. Jadi kami tetap selalu berhubungan dengan paguyuban. Paguyuban yang berperan penting dalam hal ini.
gitu. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.